Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Silvianti Ardiansa dengan NIM 192101100. Pada kali ini, Silvi akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi. Ya, sebelumnya, teman-teman, apakah sudah tahu apa itu laporan hasil observasi? Ya, laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menginformasikan suatu objek yang telah diaman. Laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu laporan hasil observasi formal dan non-formal. Teks laporan observasi formal memiliki kaidah dan struktur yang baku dalam penyusunannya. Sedangkan teks laporan observasi non-formal disusun dengan struktur dan kaidah yang lebih sederhana. Laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan fakta-fakta tentang keadaan peristiwa, tempat, benda, atau orang. Misalnya, menggambarkan tentang wayang, tentang pantai Menganti, Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-cirinya tentang menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembacanya. Karena setiap teks laporan hasil observasi memiliki pengetahuan dan wawasan yang faktual dan dapat dibuktikan. Fungsi teks laporan hasil observasi tergolong ke dalam jenis teks faktual, sehingga teks tersebut bertujuan memaparkan informasi atau fakta-fakta tentang suatu objek tertentu. Di sini ada teks. Silahkan perhatikan teks berikut. Ribuan orang menyaksikan upacara adat tradisional Grebeg. Sesaji dari Keraton Kesultanan Yogyakarta yang berlangsung di alun-alun antara keraton itu. Senin 17 bulan 12 lalu. Upacara adat tradisional Grebeg yang diadakan setahun sekali, yakni pada Lebaran atau Lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit sejak pukul 9:50 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Berbagai barang dan udik-udik atau sesaji berupa jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional yang ditata dan disusun seperti bentuk gunung, dikirap oleh para prajurit abdi dalam Keraton Yogyakarta dengan rute dari dalam keraton atau pagelaran. Pada saat dibawa keluar dari dalam Keraton Yogyakarta, dikirapkan di alun-alun utara keraton tersebut dan dibawa ke Pengulun atau salah satu gedung yang berada di sebelah masjid besar keraton itu. Gunungan menjadi tontonan menarik ribuan penonton. Sesampainya di Pengulun, sesaji antara lain apel, jeruk, kacang panjang, telur rebus, dan jedah atau makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan itu didoakan oleh para abdi dalam terlebih dahulu. Baru selanjutnya diperebutkan oleh para warga yang menonton. Sebagian warga mempunyai keyakinan bahwa sesaji itu bisa mendatangkan berkah atau keselamatan yang berbagi hal yang positif bagi orang yang memilikinya. Penonton upacara adat tradisional tersebut tidak hanya dapat datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga yang berasal dari luar provinsi Yogyakarta seperti Solo, dari Jawa Tengah. Bahkan sebagian kecil adalah wisatawan mancanegara. Ini dikutip dari sumber Suara Karya Online dengan beberapa penyesuaian. Nah, dengan membaca teks tersebut, kita mengetahui secara jelas bahwa laporan tersebut bisa bermanfaat bagi banyak
pihak termasuk warga masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, mengenai struktur teks laporan observasi dibagi menjadi tiga. Di sini ada definisi umum. Yang kedua, deskripsi perbagian dan definisi kegunaan. Nah, laporan hasil observasi pada umumnya disajikan dalam bentuk karya tulis atau lazim disebut dengan makalah. Nah, makalah sering pula disebut paper, yakni tugas tertulis pada suatu mata pelajaran yang penyusunnya bisa berupa hasil kajian, hasil observasi lapangan. Nah, makalah biasanya disajikan dengan bagian-bagian sebagai berikut, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, sedangkan struktur teks laporan observasi memiliki struktur ada definisi umum, yaitu menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Yang kedua ada deskripsi perbagian, menjelaskan tentang aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Yang ketiga, ada definisi kegunaan atau manfaat, menjelaskan tentang kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Nah, dari deskripsi perbagian bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu di sini Silvi dibagi menjadi 3, tapi bisa lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu, tergantung si penulis teks laporan hasil observasi ini bisa mengembangkan apa yang akan dia tulis. Terus teks laporan hasil observasi memiliki kaidah kebahasaan. Di sini Silvi merangkumnya ada 7. Yang pertama, kata benda atau peristiwa. Yang kedua ada kata kerja. Ketiga ada kata kopula. Yang keempat ada kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan, dan persamaan. Yang kelima ada kata dan perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Yang keenam ada kata-kata teknis atau istilah ilmiah. Yang ketujuh ada kata impersonal. Nah, di sini kata benda atau peristiwa yaitu banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Seperti tadi, kan tentang grebek. Nah, di grebek itu ada objek apa? Ada objek ke peristiwa gebrek, terus ada buah-buahan, kayak gitu. Kan benda. Terus yang kedua ada kata kerja. Kata kerja material biasanya, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Contohnya, membatasi, melemahkan, menggulungkan, mengulurkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kata kopula. Kata kopula yakni kata biasanya tuh adalah, merupakan, yaitu. Nah, kata kopula yaitu kata yang menghubungkan dengan jadi kata penghubung untuk menghubungkan apa yang akan dijelaskan, menjelaskan atau pengertian dalam konsep. Nah, yang keempat ada kata yang menyatakan kelompok, perbedaan, dan persamaan. Biasanya tuh kalau pengelompokan itu kayak seperti teksnya tuh diklasifikasikan gitu. Terus kalau perbedaan dibedakan, persamaan tuh contohnya digolongkan. Nah, yang kelima banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkaitan dengan tema atau isi teks tersebut. Nah, yang keenam ada banyak melesatkan kata yang mengatasnamakan penulis. Contohnya, nah,
Ini kan disebut dengan kata impersonal. Nah, kalau misalnya kata yang mengatasnamakan penulis, itu biasanya kata personal. Contohnya, di Indonesia, saya menemukan harimau di hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, kata impersonalnya menjadi di Indonesia, harimau dapat ditemukan di hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatera dan Jawa. Jadi, tidak ada kata aku atau saya. Tadi kan di personal ada kata saya, sedangkan impersonal tidak ada kata saya. Biasanya kata impersonal dalam tulisan teks ada penulis, ada saya, ada aku, terus pengarang, penyair, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menulis teks laporan hasil observasi. Nah, menulis teks laporan hasil observasi melakukan 4 hal. Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan kriteria objek. Yang kedua, mendaftarkan topik-topik kecil yang dapat dikembangkan menjadi laporan. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan sesuai sistematika umum. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Sekian, terima kasih. Di sini ada kata-kata, menulis adalah suatu cara untuk berbicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, sesuatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Sekian, selamat menulis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.